Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sore ini kita akan belajar tentang sosok Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan juga kita akan belajar bagaimana meneladani dari beliau di dalam kehidupan beliau yang akan kita praktekkan untuk kehidupan kita saat ini. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, siapa di antara teman-teman yang pernah mendengar kisah sosok Ibunda Aisyah? Angkat tangan. Tapi tetap yang namanya ilmu itu harus dimurajaah. Ilmu itu harus dimurajaah. Terkadang subhanallah kita pernah mendengar sebuah kisah, kita pernah mendengar sebuah ilmu A misalnya, tapi itu sudah lama, dan kemudian kita mendengar kembali. Pasti Allah akan berikan faidah yang baru. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, setiap kali saya memurajaah, setiap kali saya mengulang pelajaran sampai 100 kali, dan tidaklah saya mengulang sebuah pelajaran kecuali saya mendapatkan faidah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, walaupun ibu-ibu sudah pernah belajar tentang sosok Ibunda Aisyah, namun hari ini kita akan belajar kembali dan kita coba untuk mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ibu-ibu, beliau adalah putri dari sosok seorang sahabat yang mulia, subhanallah, yaitu putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ayahnya beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibunda beliau adalah Ummu Rumman. Ya, jadi ibunya Ibunda Aisyah itu adalah Ummu Rumman. Ummu Rumman binti Amir bin Uwaimir bin Abdisyam bin Kinanah. Dan subhanallah teman-teman, Abu Bakar As-Siddiq ini seorang ayah yang benar-benar menjadi teladan yang baik bagi putra dan putrinya. Jadi subhanallah, Abu Bakar ini teman-teman punya anak-anak, di antaranya adalah Ibunda Aisyah, ada juga Asma, ada juga Abdullah dan Abdurrahman. Mereka semuanya dididik oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan pendidikan yang baik. Subhanallah. Dan subhanallah, putra-putrinya Abu Bakar As-Siddiq adalah anak-anak yang rela berjuang untuk Islam semuanya. Bunda Aisyah radhiyallahu anha menjadi pendamping Rasulullah SAW. Asma binti Abu Bakar, beliau adalah sosok yang diberi gelar Dzatun Niqatain, pemilik dua ikat pinggang. Karena Asma itu subhanallah, beliau mau dalam keadaan sedang hamil naik ke atas gua membawa makanan bekal untuk kedua orang yang dicintainya, yaitu Rasulullah SAW dan ayahanda tercintanya. Subhanallah. Abdullah, putranya Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau Abdullah itu mau menjadi seperti apa ya, mengintai intel bagi kalangan kaum muslimin untuk mengintai bagaimana orang-orang kafir Quraisy Mekah waktu itu, dan menyampaikan berita kepada ayahanda beliau dan Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi semuanya subhanallah, kakak adiknya Ibunda Aisyah semuanya berkiprah di dalam dunia dakwah. Dan kita tahu teman-teman bagaimana sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam menemani Rasulullah SAW di segala kehidupan beliau. Suka dan dukanya beliau jalani bersama Rasulullah SAW. Dan kita tahu pula bahwa buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq adalah orang-orang yang senantiasa berfastabiqul khairat di dalam kebaikan, maka putra-putrinya pun demikian. Allahu Akbar. Jadi Abu Bakar itu subhanallah teman-teman terkenal dengan orang yang bersegera dalam kebaikan. Ketika Rasulullah SAW berada di sebuah majelis bersama para sahabatnya, Rasulullah bertanya, siapa yang hari ini sudah menyolati jenazah? Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Siapa hari ini yang telah bersedekah? Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah memberi makan kepada fakir miskin? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah.
Siapa yang hari ini sudah mengunjungi orang yang sakit? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Semua pahalanya diborong oleh Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, Allahu Akbar. Maka tak heran jika putra-putri Abu Bakar menjadi sosok-sosok yang luar biasa. Ya, kalau kita belajar para sahabiah nanti teman-teman, Asma itu juga sosok yang Masya Allah luar biasa. Tapi sekarang kita belajar dulu tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Rasulullah SAW dalam berbagai macam kitab sirah, dan ini insya Allah pendapat yang terkuat, yang rajih, bahwa Rasulullah SAW itu menikahi Ibunda Aisyah di usia beliau 6 tahun. Ya, 6 tahun tuh sudah dinikahi, tapi belum berkumpul bersama. Ya, bisa dipahami ya, akadnya saja. Nikah 6 tahun menikah dengan Rasulullah SAW waktu itu di kota Makkah sebelum hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Baru setelah itu beliau berkumpul dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha setelah hijrah ke kota Madinah. Jadi 2 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW menikahi Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika usia Ibunda Aisyah 9 tahun baru Rasulullah SAW memulai kehidupan rumah tangganya dengan beliau. Nah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, banyak yang bertanya kepada saya, Ustazah, anak 9 tahun itu bisa apa? Gitu ya. Saya sekarang mau tanya kepada ibu-ibu semuanya. Siapa di sini yang punya anak perempuan 9 tahun? Atau pernah melihat anak perempuan 9 tahun? Ada? Kira-kira bisa apa tuh usia 9 tahun? Main. Terus hanya main saja? Sekolah, ya kan? Terus apa lagi? Sudah. Anak 9 tahun hanya bisa main dan sekolah. Ya, subhanallah. Tapi tidak dengan orang Arab. Kami menyaksikan bagaimana tetangga-tetangga kami orang Yaman itu ketika mendidik anak-anaknya. Subhanallah teman-teman, anak-anak mereka sebelum mereka lulus SD, mereka sudah didik sedemikian rupa. Saya di sini punya tetangga jauh ya, nggak terlalu jauh banget, nggak terlalu dekat rumahnya, tapi ya cukup dekat kami, hubungan kami dengan beliau orang Yaman. Beliau punya anak 2, putra dan putri. Subhanallah, putrinya beliau ajari bagaimana cara misalnya mencuci baju, bagaimana cara membersihkan rumah, bagaimana cara ngadonin roti, bikin roti, bagaimana cara ngomong adik. Dan itu sudah mereka ajarkan kepada anak-anak mereka dari usia-usia mereka masih usia-usia 8 tahun. Itu sudah menyiapkan. Seorang ibu di Timur Tengah itu sudah menyiapkan sedemikian rupa bagi putrinya di usia-usia sebelum 10 tahun. Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, perlu diketahui, saya masih ingat ini gambaran ya, gambaran anak-anak sana tuh usia waktu anak kami yang pertama, Aisyah juga namanya, waktu akikoh anak kami di Yaman itu, yang menyembelih kambingnya, kalau teman-teman tahu, adalah bocah ya, karena masih kecil ya, anak laki-laki kelas 3 SD. Anak laki-laki kelas 3 SD sudah diajari oleh ayahnya bagaimana menyembelih kambing, bagaimana menguliti kambing, dan itu sendirian dilakukan. Masya Allah gitu ya. Sekarang pertanyaannya, di kita nih anak kelas 3 SD sudah bisa belum? Walaupun nyembelih ayam, boro-boro nyembelih ayam gitu ya. Apa Bu? Cuma nonton. Jadi subhanallah, saya pun waktu itu ya, saya tuh terkagum-kagum gitu ya. Subhanallah, kamu beneran bisa ya. Jadi beliau subhanallah anaknya Syekh, jadi mau. Kami alhamdulillah dulu tuh deket juga dengan keluarga Syekh. Terus beliau menawarkan, ya Umayyah Sir, kalau kamu nggak ada yang nyembelih kambing buat akikoh anakmu, saya yang nyembelih. Waktu itu kami nggak percaya. Loh, maksud kamu anak kecil bisa nyembelih? Bisa, insya Allah, katanya gitu. Terus kata suami saya, ayo wis yuk ke rumah nyembelih. Bener, nyembelih sendirian Bu, nyembelih terus ngulitin sendirian juga. Terus kita tanya, siapa yang mengajari? Abadi, abidnya, ayahnya.
Masya Allah. Jadi memang usia 9 tahun, apalagi ini kan zaman sekarang ya, zaman kami di Yaman 2004 itu. Berarti zaman dulu kala waktu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha usia 9 tahun, saya yakin sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Walaupun nanti ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa Aisyah juga masih senang bermain. Tapi subhanallah, ternyata usia 9 tahun, 9 tahunnya kita dan orang Arab itu berbeda. Ya, bisa dipahami ya Ibu ya. Jadi yang banyak tanya, masa 9 tahun nikah lah bisa apa gitu. Itu karena membayangkan anak-anak kita di Indonesia, tapi beda dengan anak-anak Arab. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian Ibunda Aisyah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga terkenal seorang wanita yang sangat cantik dan putih kulitnya. Ya, Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW menyebut ibunda Aisyah itu dengan panggilan Ya Humairo. Ya Humairo itu adalah seorang yang kalau pas malu pipinya kemerah-merahan. Ya, saking putihnya. Orang kalau putih kena panas sedikit merah ya Bu pipinya. Ya sama ibunda Aisyah juga saking putihnya, cantik juga warna kulitnya memerah ketika beliau, Masya Allah, ada sesuatu yang mengenai beliau, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Baik, kemudian Masya Allah, beliau juga terkenal teman-teman seorang yang Masya Allah, Tabarakar Rahman, di antara kemuliaan ibunda Aisyah sambil kita pelajari sosok beliau, terkenal orang yang setia kepada Rasulullah SAW. Jadi setelah menikah dengan Rasulullah SAW, teman-teman, maka beliau pun benar-benar setia kepada Rasulullah SAW. Dan ini yang harus kita lakukan, Bu. Yang namanya setia itu bukan hanya diucapkan, tapi dibuktikan. Dan subhanallah, ibunda Aisyah setia kepada Rasulullah SAW itu dalam keadaan suka dan duka. Ya, jangan sampai istri-istri setia kepada suaminya dalam keadaan pas tanggal muda saja. Ya, pas suaminya ngasih uang saja, tapi pas tanggal tua suaminya ditinggal misalnya. Ya, ibunda Aisyah teman-teman, subhanallah, waktu itu ada peristiwa ya di dalam kehidupan Rasulullah SAW, dan ini real nyata ada, bukan hoak peristiwanya, di mana waktu itu istri-istri Rasulullah SAW meminta tambahan uang bulanan ya kepada Rasulullah SAW. Dan waktu itu subhanallah ya Tabarakar Rahman, termasuk beberapa istri Rasulullah SAW, jadi bukan hanya satu, tapi banyak, termasuk juga di situ Hafsah, putrinya Umar radhiyallahu an, yang mana beliau juga meminta tambahan uang bulanan kepada Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah SAW waktu itu marah. Rasulullah SAW waktu itu membiarkan istrinya, tidak menegurnya, subhanallah. Dan Umar pun waktu itu yang pertama kali takut adalah Umar, karena Umar dengar bahwa yang pertama kali mengajak istri-istrinya Rasulullah untuk dinaikkan uang bulanan adalah Hafsah. Ya, subhanallah teman-teman, maka turunlah ayat Al-Quran dan para istri Rasulullah SAW diberikan pilihan. Apa pilihannya? Apakah kalian bersabar dengan kehidupan ekonomi yang saat ini kata Rasulullah SAW kalian jalani, atau aku ceraikan kalian dalam keadaan baik? Saya ceraikan dengan keadaan baik. Yang pertama kali meminta kepada Rasulullah SAW, aku ingin bersabar hidup denganmu ya Rasulullah, walaupun keadaan ekonomi yang sangat-sangat luar biasa mungkin tidak bisa kita bayangkan ya, karena saya tuh ngebayangnya gini, di dapurnya ibunda Aisyah itu teman-teman, sampai tidak ada yang bisa dimasak 3 hari 3 malam. Itu keadaan yang luar biasa. Sampai pernah waktu itu Rasulullah SAW kedatangan seorang tamu. Bisa dibayangin nggak?
kedatangan seorang tamu dan Rasulullah SAW mengutus seorang utusan untuk bertanya kepada ummahatul mukminin, istri-istri beliau. Kemudian dari jawaban istri-istri beliau adalah bahwa di dapur mereka hanya ada hanya ada air. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, siapa yang akan menjamu tamuku? Karena saya sudah bertanya, mengutus seseorang ke rumah istri-istriku, ternyata di rumah mereka hanya ada air. Lihat teman-teman, jadi benar-benar ekonomi yang Masya Allah ya, luar biasa. Dan kita tahu pernah suatu hari Ibunda Aisyah didatangi oleh seorang ibu, meminta kepada Ibunda Aisyah, dan Ibunda Aisyah memberikan kepada ibu tersebut satu buah kurma, dan beliau mengatakan, ini yang ada di dalam rumahku. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, Ibunda Aisyah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya masih ingin bersamamu dan bersabar atas apa yang terjadi dalam kondisi ini. Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa hari ini kita diuji dengan Masya Allah Tabarakar Rahman, dengan bahan bakar yang naik, ya kan? Dan dengan kenaikan bahan bakar akhirnya bahan-bahan pangan pun mulai naik, ya Masya Allah. Setelah kita diuji dengan pandemi, ya kan? Nah, maka siapapun yang saat ini sedang diuji dalam keadaan ekonomi yang Masya Allah Tabarakar Rahman, apalagi sudah punya anak-anak, tetaplah berbaik sangka kepada Allah, tetaplah setia mendampingi suami kita, tetaplah setia mendampingi suami kita. Walaupun sampai suami kita misalnya tidak ada pekerjaan, misal, tapi masih bisa dia berusaha gitu. Walaupun mungkin penghasilannya tidak sebanyak sebelum pandemi, maka tugas kita tetap setia untuk menemani suami kita dalam keadaan suka dan duka. Seperti keadaan Ibunda Aisyah yang menemani Rasulullah SAW dalam keadaan suka dan duka. Ya, jadi teman-teman, subhanallah, dan sosok-sosok setia para wanita ini adalah sosok yang langka di zaman sekarang. Kita bisa lihat berapa banyak para wanita di zaman sekarang yang dengan mudahnya meminta cerai kepada suaminya. Setelah ditelusuri, ternyata faktornya biasanya disebabkan karena ekonomi. Ya, subhanallah. Jadi bagaimana caranya? Berdoa kepada Allah dengan sebuah doa. Allahumma, kalau suami kita misalnya ya teman-teman membawa nafkah dari luar rumah itu tidak seperti yang kita harapkan, maka kita meminta kepada Allah. Apa doa kita? Allahumma qanni'na bima razzaqtana wa barik lana fiha wa akhluf kulla ghaibatan lana bi khair. Ya Allah, jadikan rizki yang telah dibawa oleh suamiku dari luar ini menjadi rizki yang qanaah, yang barakah. Jadikan kami itu qanaah dengan semua pemberian yang Engkau telah berikan. Karena tidak tertukar rizki seseorang itu, Bu. Sudah tertakar jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah tertukar. Subhanallah. Dan yakinlah, yang namanya keberkahan itu bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi keberkahan itu yang bisa menambah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, Ibunda Aisyah juga adalah sosok satu-satunya istri Rasulullah SAW yang saat dilamar oleh Rasulullah SAW dalam keadaan gadis. Ya, Masya Allah. Karena beliau Rasulullah SAW itu biasanya menikahi istri-istri beliau dalam keadaan janda. Ya, Ibunda Khadijah janda. Siapa lagi istrinya Rasulullah? Sauda janda, Ummu Salamah janda. Siapa lagi? Ayo sebutkan istri-istri Rasulullah. Hafsah 1, Sauda 2, Aisyah 3, Khadijah 4, Maimunah 5, baru setengahnya, Sofia 6, Zainab binti ada 2 karena Zainab binti Jahash, baik 7, ada lagi? Masya Allah, Juwairiyah belum disebut, Zainab binti Khuzaimah belum disebut, terus siapa lagi? Romlah belum disebut. Iya, Romlah tadi juga mau bilang katanya gini-gini ibunya, tapi lupa.
Kemudian para ulama ada yang mengatakan Maimunah belum disebut, ya kan? Terus ada yang mengatakan bahwa Maria Al-Qibtiyah itu juga adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, PR. Ya, PR. Masa anak-anak kita yang di SD, ya SDIT atau SD Sunnah, mereka tahu menghafal istri-istri Rasulullah. Giliran ibunya, uminya, wallahu ta'ala a'lam, gitu ya. Karena umi dulu nggak belajar, nggak apa-apa, sekarang belajar. Tulis semua, catat istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya makanya jadiin PR ya, insya Allah. Nanti di rumah, alhamdulillah nak, bukan kamu tok yang dikasih PR, umi juga dikasih PR, gitu ya, masya Allah. Baik, insya Allah. Karena kalau nggak dijadikan PR nanti lupa ya bu. Baik, kemudian keutamaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga adalah beliau sosok yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, masya Allah. Jadi ketika itu teman-teman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh engkau? Beliau menjawab, Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma man? Kemudian siapa setelah Abu Bakar? Kemudian beliau mengatakan putrinya. Dan yang dimaksud putrinya adalah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Jadi teman-teman, Aisyah ini adalah salah satu wanita yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya bu, keren banget ya. Kalau ada wanita yang masya Allah dicintai oleh Rasulullah SAW itu hebat. Ada kemuliaan di situ, subhanallah. Dan beliau termasuk teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wanita-wanita yang mulia. Ya, jadi Bunda Aisyah termasuk wanita yang mulia. Waktu itu Rasulullah SAW pernah beliau bersabda, kata beliau, di antara wanita-wanita yang mulia adalah Asia istri Fir'aun. Ya, Asia istri Fir'aun ini wanita mulia. Maryam binti Imran ini wanita mulia. Dan juga kata beliau ini, dan keutamaan Aisyah di atas Asia dan Maryam itu diumpamakan seperti keutamaan sarid atas segala makanan. Nanti saya akan jelaskan sarid itu apa. Jadi kata Rasulullah SAW, ada wanita-wanita yang mulia di dunia ini. Wanita-wanita yang mulia di dunia ini adalah Asia, istrinya Fir'aun. Ada juga Maryam, anaknya Imran. Dan Aisyah radhiyallahu anha lebih mulia dari mereka berdua. Diumpamakan seperti sarid atas segala makanan. Jadi orang-orang Arab itu sangat suka dengan makanan namanya sarid. Sarid itu ibu-ibu yang saya tahu adalah roti. Roti itu favoritnya mereka. Mereka itu makan roti 1 hari 2 kali, nasi sekali. Kalau kita roti bukan disebut makanan, apa bu? Cemilan. Nah, roti mereka itu nggak ada gulanya, nggak ada dalemannya. Biasanya kalau orang Arab bikin roti itu dalamnya tuh kosong. Ya pernah makan roti Arab nggak? Ibu-ibu jangan bayangkan roti Arab itu Maryam itu roti Maryam. Itu bukan roti Arab, itu roti India. Roti Arab yang asli itu rotinya bulat, kemudian dalamnya kosong. Itu roti Arab. Nah, roti Arab ini disobek-sobek, ya disobek-sobek. Kemudian dimasak dengan kuah daging kambing muda. Kuah daging kambing muda. Orang Arab termasuk Rasulullah SAW teman-teman sangat suka dengan daging kambing. Dan sebenarnya daging kambing ini daging yang bagus. Ya kalau dimasaknya benar. Dan tidak dicampur dengan santan, tidak dicampur dengan gula. Kalau dicampur dengan gula dengan santan, maka kolesterolnya naik. Tapi sejatinya kalau dimasaknya bagus, daging kambing ini bagus. Ya, dimasaknya benar, daging kambing ini bagus. Nah, daging kambing itu dimasak berkuah, ada kuahnya. Namanya kalau bahasa Arabnya namanya marok. Marok itu namanya kuah kambing, ada daging kambingnya. Nah, rotinya dicuil-cuil, apa bahasanya cuil-cuil? Disobek-sobek, ditaruh di kuah tersebut. Ya, kemudian diaduk, dimakan. Wah, masya Allah, itu lezatnya tidak bisa saya bayangkan ya. Masya Allah. Biasanya orang Arab itu senang makan sarid. Ya, masya Allah. Nah, sarid itu adalah makanan favorit orang Arab. Dan lihat teman-teman, Aisyah, ibunda Aisyah diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti sarid yang menjadi rebutan bagi semua orang. Ya, masya Allah. Dan kemuliaan beliau di atas dari kemuliaan Maryam binti Imran dan Asia istrinya Fir'aun yang mana hidup di zaman Fir'aun. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ya
Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha adalah Aisyah itu gambarannya diperlihatkan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah Tabarakar Rahman, dulu Rasulullah pernah mengatakan bahwa Jibril menemuiku dan menggambarkan di sebuah kain sutra berwarna hijau, mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gambar yang ada di sutra ini, gambaran wanita ini adalah yang kelak akan menjadi istrimu di dunia dan di akhirat. Dan Rasulullah berkata kepada Aisyah, itulah dirimu. Ya, subhanallah. Jadi ibunda Aisyah sudah digambarkan jauh hari sebelum beliau menikah dengan Rasulullah SAW, dan gambar tersebut sudah dibawa oleh malaikat Jibril dari langit. Ya Masya Allah, artinya Rasulullah SAW memang sudah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan menikahi ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan diberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, kemudian teman-teman, ibunda Aisyah radhiyallahu anha termasuk wanita yang sabar. Masya Allah. Bagaimana tidak sabar ketika beliau dituduh dengan tuduhan yang sangat keji, yaitu seorang penzina oleh sekelompok orang-orang munafik. Jadi waktu itu kisahnya teman-teman pasti sudah mengenal ya, bahwa waktu itu ibunda Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dengan rombongan, dan subhanallah beliau waktu itu lepas kalungnya. Ya, kalungnya lepas, jadi beliau mencoba untuk mencari kalungnya dulu. Pada waktu mencari kalungnya, setelah beliau tersadar rombongannya sudah nggak ada. Maka dari itu beliau sendirian. Datanglah Sofwan. Sofwan itu sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Waktu melihat ibunda Aisyah, dan perlu diketahui teman-teman, kalau ada riwayat Sofwan melihat ibunda Aisyah itu sebelum datang ayat hijab. Jadi peristiwa itu terjadi sebelum datang ayat hijab. Karena ibunda Aisyah setelah datang ayat hijab, beliau menutupi wajahnya dan Sofwan tidak akan mengenali beliau. Jadi kejadian ini sebelum datang ayat hijab, sebelum turun ayat hijab, sehingga Sofwan mudah mengenali ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Sofwan tahu ada seorang wanita dan beliau kenal itu adalah ibunda Aisyah, maka beliau pun tidak berkata apapun kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata beliau. Ya, apa yang terjadi denganmu? Kemudian ibunda Aisyah mengatakan, saya kehilangan kalung, kemudian saya berusaha mencari kalung dan saya tertinggal dengan rombongan. Maka Sofwan pun mengatakan, baik kalau demikian, turun dari untanya, dan Sofwan mempersilakan ibunda Aisyah untuk menaiki unta beliau. Dari perjalanan, subhanallah teman-teman, di sebuah tempat di mana kalungnya ibunda Aisyah itu hilang sampai menuju ke kota Madinah, Sofwan tidak berkata apa-apa. Sampai Sofwan ini saking memuliakan ibunda Aisyah teman-teman, kalau ibunda Aisyah pas waktu mau buang hajatnya beliau menjauh. Ya kalau mau istirahat, karena kita tahu subhanallah perjalanan yang begitu panjang, ya Masya Allah. Beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mau dari Makkah ke kota Madinah itu sangat mudah, atau dari perjalanan dari mana mau ke kota Madinah sangat mudah. Ada bis yang bisa ditempuh, ada kereta cepat ya. Kalau zaman dulu unta, ya. Dan itu pastinya subhanallah butuh yang namanya istirahat di tengah perjalanan. Maka Sofwan orang yang tahu diri, ketika ibunda Aisyah mau istirahat, beliau mencoba untuk menjauh dari ibunda Aisyah. Subhanallah, ketika sampai di kota Madinah, ternyata orang-orang munafik waktu itu melihat Sofwan dan ibunda Aisyah. Ini pelajaran penting teman-teman. Dan orang-orang munafik langsung menyebar berita ya dengan tuduhan-tuduhan keji bahwa Sofwan telah berzina dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya subhanallah. Sampai teman-teman para sahabat pun akhirnya mendengar berita itu. Dan yang namanya berita ya, kan kadang sampai detik ini pun namanya berita itu lebih cepat tersebarnya ya, walaupun mungkin kita tidak satu daerah. Dan betul berita tersebut akhirnya sampai ke telinga Rasulullah SAW. Pengen tahu teman-teman, ibunda Aisyah waktu itu sudah bicara kepada Rasulullah SAW bahwa beliau tidak melakukan apa-apa dengan Sofwan. Tapi ketika itu orang-orang munafik ya
Mereka telah mengabarkan berita yang sangat heboh sampai Rasulullah SAW pun tidak berani membela ibunda Aisyah, dan beliau lebih memilih diam sampai turunnya wahyu. Bisa dibayangkan nggak teman-teman, seorang istri ketika beliau ingin dibela oleh suaminya, ya beliau berusaha untuk menunjukkan kebenaran, tapi ternyata suaminya mengatakan, tunggu, saya tidak bisa membelamu tanpa ada bukti, ya. Dan ini bukti keadilan Rasulullah SAW. Sampai akhirnya ibunda Aisyah itu sakit teman-teman, dan beliau diambil oleh Abu Bakar, dipulangkan ke rumahnya. Masya Allah. Begitulah orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu kalau ada sesuatu yang terjadi dengan putrinya, misalnya mau melahirkan atau apa yang terjadi, biasanya mereka mengatakan kembali dulu kepada ahlimu. Ahlimu itu maksudnya kepada keluarganya. Dan subhanallah, ibunda Aisyah harus berpisah sejenak dengan Rasulullah SAW sampai datang wahyu. Allah Akbar. Kemudian datang wahyu membela ibunda Aisyah dari atas langit 7. Allah membela ibunda Aisyah dan mengatakan bahwa ibunda Aisyah adalah wanita yang tahirah, wanita yang suci. Dan tuduhan keji yang ditunjukkan untuk ibunda Aisyah adalah kebohongan yang sangat besar yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi seorang yang sangat gembira ketika mendengar bahwa ternyata putrinya adalah seorang anak yang sangat-sangat menjaga dirinya. Subhanallah, subhanallah. Bisa dibayangkan nggak Bu, kalau ibunda kita Aisyah nggak sabar, ya, ketika tidak dibela oleh Rasulullah SAW. Kalau wanita zaman sekarang, Pak, saya tuh nggak ngapa-ngapain, misalnya sampai demi Allah saya nggak ngapa-ngapain sama fulan. Kita sudah berusaha, tapi suami kita tuh nggak membela kita. Kira-kira kalau zaman sekarang apa yang terjadi? Wanita itu akan melakukan apa? Isi sebut akan melakukan apa? Kalau ada zaman sekarang yang suami nggak mau membelain istrinya, misalnya sebentar ya Bu, misalnya. Terus istrinya bilang apa? Ya wis Pak, kalau nggak percaya wis saya tak minta cerai aja, gitu kan? Rata-rata ya, karena nggak mau bersabar. Tapi ibunda Aisyah sabar. Ya udah nggak apa-apa, kita tunggu wahyu. Allah akan menunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang batil itu batil. Subhanallah. Dan menunggu waktu itu membutuhkan sebuah kesabaran. Subhanallah. Sampai akhirnya ibunda Aisyah terkenal wanita yang dibela dari langit ke-7 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibunda Aisyah juga sosok seorang wanita yang sangat cerdas. Masya Allah. Dan beliau adalah sosok wanita yang menonjol dari segi keilmuannya dibandingkan dengan wanita-wanita di zaman para sahabiah. Masya Allah. Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, kalau ilmu wanita-wanita, seluruh wanita yang ada di dunia ini dikumpulkan dengan ilmu yang terdapat dan dimiliki oleh ibunda Aisyah, maka ilmu ibunda Aisyah adalah yang mulia. Jadi kalau seluruh wanita nih di dunia ini dikumpulkan ilmunya satu persatu, tetap tidak bisa mengalahkan ilmunya ibunda Aisyah, karena saking banyaknya ilmu beliau. Masya Allah. Sampai beliau itu teman-teman terkenal seorang wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, kalau laki-laki siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis? Siapa? Abu Hurairah. Berapa jumlah hadisnya? Berapa? 5.000 sekian. Ya, ada yang mengatakan 5.024, ada yang mengatakan 5.035, ya 5.000 sekian. Tapi subhanallah ibunda Aisyah, kalau kita lihat di kitab-kitab para ulama, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW kurang lebih sebanyak 2.000, ya 2.000 sekian. Masya Allah, Masya Allah, banyak sekali ya teman-teman. Jadi memang beliau, Masya Allah, Tabarakallah Rahman, adalah sosok yang sangat-sangat cerdas, sangat-sangat alim, orang yang berilmu. Sampai-sampai sepeninggal Rasulullah SAW itu, kalau para sahabat punya masalah dan mereka bingung harus bertanya kepada siapa, mereka bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi pastinya dengan tabir, jadi tidak langsung bertanya begini, karena ayat hijab kan sudah turun. Mereka bertanya di balik tembok, ya, bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan ibunda Aisyah teman-teman bukan terkenal hanya memiliki ilmu agama saja.
Beliau juga terkenal memiliki ilmu di bidang kedokteran, ya, di bidang tabib. Beliau terkenal. Ketika ditanya kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Aisyah, dari mana engkau mengetahui ilmu kedokteran?" Kata beliau, "Dari berbagai macam kasus yang saya temui." Karena memang cerdas orangnya. Orang yang cerdas itu, teman-teman, biasanya belajarnya bukan hanya di kelas, tapi dimanapun ia bisa belajar. Ya, Masya Allah. Dari berbagai macam kisah kehidupan dia bisa mengambil ibrahnya, ya, dia bisa belajar dari situ. Dan Ibunda Aisyah terkenal kalau ada orang misalnya sakit, ya, kemudian bertanya obat, tanyanya kepada Ibunda Aisyah. Namanya ilmu titen. Ya, titen, tahu titen enggak? Jadi nitening, itulah ilmu kedokteran. Ibunda Aisyah itu bukan diambil dari kuliah, bukan, tapi beliau niteni. Oh, ada yang sakit ini, obatnya ini, berarti nanti kalau datang lagi sakit yang serupa, obatnya ini. Ya, Masya Allah. Jadi beliau memang sangat cerdas. Dan beliau terkenal memiliki hafalan yang kuat. Ya, Masya Allah. Jadi Bunda Aisyah itu hafalannya kuat. Teman-teman, kalau kita mau otak kita, akal kita dikuatkan oleh Allah, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Orang yang setiap hari bergelut dengan Al-Quran, baik membacanya, baik menghafalkannya, baik mentadabburinya, baik mengamalkannya, maka Allah akan kuatkan akalnya, Allah akan kuatkan ingatannya. Di waktu usia senja, Allah Azza wa Jalla tidak memberikan pikun kepadanya. Dan itu sudah banyak dibuktikan oleh orang-orang yang saat ini hidup sudah lansia. Jadi saya pernah bertemu dengan seorang simbah-simbah. Subhanallah, subhanallah, kesehatannya begitu prima, ya, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Telinganya masih bisa mendengar, matanya masih bagus, ingatannya juga masih tajam. Kemudian saya tanya kepada putrinya beliau, apa ya kira-kira resepnya Simbah, kok Masya Allah sepuh-sepuh gini kok masih tajam banget ingatannya, masih kuat. Pernah bertemu dengan orang, "Oh, kamu yang bertemu di sini." Masya Allah. Kata putrinya, karena Simbah itu setiap hari baca Al-Quran. Masya Allah. Jadi ini diantara tips, teman-teman, yang namanya Al-Quran itu pasti akan membawa keberkahan bagi siapapun yang membacanya. Jadi jangan jauh-jauh dari Al-Quran, dan juga jangan jauh-jauh dari ilmu, ya. Ibunda Aisyah, Masya Allah, Tabarakar Rahman, beliau itu memiliki hobi mengajar. Hobi mengajar. Dan sebenarnya mengajar itu, teman-teman, adalah kebutuhan kita. Bukan orang yang membutuhkan kita, tapi kita yang butuh. Pernah suatu hari, waktu putri-putri kami homeschooling, kemudian waktu itu mereka kan butuh waktu yang lama, ya, dengan saya. Terus saya bicara sama suami saya, "Sayangku, saya mau izin deh, gak usah ngajar dulu ya di majlis ini, majlis ini, majlis ini." Terus kata suami saya, "Istriku kenapa gak mau ngajar?" "Ya karena harus ngajarin anak-anak begini-begini ini." Kata suami saya, "Bismillah, ista'ini billah, minta pertolongan kepada Allah. Kalau istriku nggak ngajar, nanti istriku nggak belajar. Kalau istriku nggak ngajar," kata suami saya, "istriku nggak bakal lagi buka-buka murojaah kitab-kitab yang sudah pernah istriku pelajari." Dan betul memang, Bu, kalau kita nggak ngajar, maka ilmu yang pernah kita dapatkan nggak pernah kita murojaah. Tapi kalau kita mengajar, minimal kita harus mempersiapkan apa yang akan kita sampaikan, dan kita buka-buka kembali kitab-kitab yang dulu pernah kita pelajari. Ya, subhanallah. Dan disinilah letak keberkahan sebuah ilmu. Semakin banyak kita bagi kepada orang lain, Allah kasih lagi dari arah yang tak terduga. Ya, jadi jangan pelit untuk bagi ilmu. Ya, kalau misalnya teman-teman ada kesempatan untuk mengajar, bismillah, ista'ini billah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, dan katakan bahwa mengajar ini adalah kebutuhan diriku. Ingat, teman-teman, kalau dibuka kesempatan untuk berbuat amal solih, jangan ditunda. Ada keinginan untuk membuka halaqah, buka. Ada keinginan untuk mengajar, buka. Ada keinginan untuk berbagi, lakukan. Ada keinginan untuk membaca Al-Quran, lakukan. Jangan dinanti dan dinanti dan dinanti. Karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan untuk beramal soleh itu ditutup pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan biasa menunda-nunda amal kebaikan. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kemuliaan Ibunda Aisyah juga adalah subhanallah, Tabarakar Rahman. Beliau termasuk wanita yang dipilih
oleh Rasulullah SAW untuk merawat beliau di sisa-sisa akhir kehidupan beliau. Allah, ya Allah Akbar. Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW, teman-teman, beliau ketika itu peristiwanya setelah beliau mengikuti perang Khaybar. Waktu itu kan diberi makan yang diracuni oleh wanita Yahudi. Dan Rasulullah SAW waktu itu makan, nggak terasa kalau di dalam makanan itu ada racunnya. Waktu itu turun wahyu dan Rasulullah, tapi sudah ada racun yang masuk. Subhanallah, dari sejak peristiwa itu Rasulullah SAW mulai sakit-sakitan. Dan ketika beliau sudah mulai sering sakit-sakitan, maka beliau minta izin kepada para istrinya. Jadi beliau itu subhanallah orang yang sangat adil ketika membagi jatah malamnya untuk semua istrinya. Maka istri-istri beliau pun tahu bahwa di antara istri Rasulullah SAW yang beliau cintai adalah Ibunda Aisyah. Dan subhanallah, dengan sukarela teman-teman, istri-istri Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau mau dirawat oleh Ibunda Aisyah, oleh Aisyah? Kalau engkau mau, biarkan jatah malammu kita berikan untuk Aisyah radhiyallahu anha." Maka subhanallah, Rasulullah SAW, teman-teman, ketika beliau mau meninggal dunia, beliau berada di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan waktu itu Abdurrahman, ya adiknya Ibunda Aisyah, memasuki ruangan di mana waktu itu Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Dan ketika memasuki ruangan, Abdurrahman bawa kayu siwak. Rasulullah SAW melihat, Rasulullah tidak meminta, ya subhanallah, tapi beliau melihat. Dan Ibunda Aisyah peka terhadap suaminya. Kata Ibunda Aisyah kepada Abdurrahman, "Ya Abdurrahman, maukah engkau berikan siwak itu kepada Rasulullah SAW?" Ya, dan Rasulullah pun bahagia karena memang di antara amal sholih yang Rasulullah SAW cintai adalah siwakan. Sampai-sampai beliau pernah mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak." Kalau siwak ini tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak. Jadi subhanallah, Rasulullah tuh cinta banget sama siwak. Sampai di penghujung hidup beliau, beliau pun bersiwak. Ya Masya Allah. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun, teman-teman, meninggal dalam keadaan beliau sedang berada di pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan dikubur di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya subhanallah. Jadi perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW itu, teman-teman, bukan dikubur di dalam Masjid Nabawi, tapi dikubur di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan rumah-rumah istri beliau termasuk rumah Ibunda Aisyah itu dekat dengan Masjid Nabawi. Kalau orang zaman sekarang, teman-teman, masuk ke Raudhah, kemudian dia melihat, oh ternyata di Raudhah itu, teman-teman, nanti kita bisa melihat, tidak bisa memegang tapi bisa melihat, oh itu makamnya Rasulullah SAW, oh itu kuburannya Rasulullah SAW, sampingnya ada kuburannya Umar, sampingnya ada kuburannya Abu Bakar. Maka orang-orang yang tidak tahu sejarah mengatakan bahwa kuburannya Rasulullah SAW di dalam masjid. Dan mereka mengatakan kepada orang lain, kepada kawan-kawannya, berarti boleh yang namanya kuburan di dalam masjid, karena kuburannya Rasulullah SAW di dalam masjid. Padahal yang terjadi adalah bukan kuburannya Rasulullah SAW di dalam masjid, tapi masjid waktu itu diadakan sebuah perluasan. Sampai akhirnya rumahnya Ibunda Aisyah masuk dalam perluasan masjid tersebut dan masuk di dalam bagian dari masjid. Ya. Jadi ini perlu kita ketahui sejarah ini. Masya Allah, tabarakallah rahman. Kemudian akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Ibunda Aisyah adalah wanita yang dermawan. Ya Masya Allah, dan banyak kisah kedermawanan beliau. Subhanallah, subhanallah. Pernah suatu hari, teman-teman, tadi kisah yang pertama, ada ibu yang datang pada beliau. Beliau hanya punya satu kurma, maka beliau berikan kurma tersebut. Dan pernah suatu hari beliau dalam keadaan mau buka puasa. Jadi sebentar lagi nih sudah mau buka nih. Beliau tuh waktu itu punya makanan cuman itu buat buka puasa. Ya. Ada orang minta, ya seorang jariyah, seorang perempuan yang belum tua minta kepada Ibunda Aisyah, ada makanan enggak? Maka Ibunda Aisyah waktu itu, teman-teman, munge kalau bahasa Jawanya ya, cuman punya itu makanan, beliau berikan. Ya, subhanallah, tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan memberikan makanan kepada Ibunda Aisyah lebih baik dari apa yang beliau berikan kepada orang lain. Masya Allah.
Jadi dari sini kita ketahui ternyata infaknya kita, sedekahnya kita itu tidak mengurangi harta kita sedikit pun, malah justru akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi rata-rata ya teman-teman, semua istri Rasulullah SAW itu orangnya dermawan semua. Ya, sampai ada yang hobinya itu cinta kepada fakir miskin gitu ya. Dan subhanallah, semua, tidak ada yang bakhil, nggak ada. Semua istri Rasulullah SAW itu dermawan, terutama kepada kaum muslimin, ya, terutama kepada kaum muslimin. Dan mereka subhanallah teman-teman terkenal, semua istri Rasulullah SAW adalah seorang yang ahli ibadah. Tulis, seorang yang ahli ibadah. Ibunda Aisyah beserta madu-madu lainnya, ya, setelah Rasulullah SAW meninggal, maka mereka tidak boleh menikah. Dan ini sudah aturan dari Allah. Jadi tidak boleh bagi kaum muslimin menikahi istri bekas Rasulullah SAW atau mantan istri Rasulullah SAW. Tidak boleh. Ummahatul Mukminin sepeninggal Rasulullah SAW itu tidak boleh dinikahi. Dan mereka, subhanallah teman-teman, sejak Rasulullah SAW meninggal dunia sampai mereka diwafatkan oleh Allah, mereka benar-benar menjadi seorang yang ahli ibadah. Tidaklah siang mereka jalani kecuali dalam keadaan saum. Tidaklah malam mereka jalani kecuali mereka dalam keadaan qiyamul lail. Terus begitu mereka sampai akhirnya Allah wafatkan mereka dalam keadaan ridha kepada mereka. Subhanallah. Sekarang pelajaran untuk kita. Terkadang kita itu lupa dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita malas-malasan untuk sujud. Padahal ada wanita, di mana saya pernah berjumpa dengan wanita ini melalui video call. Jadi waktu itu beliau bercerita, seorang wanita dari Mesir. Jadi kami sempat berjumpa di video call, bukan video call, jadi acara, pernah nyetor juga video call, pernah juga masuk dalam ruangan Zoom, dan beliau membuka wajahnya. Beliau pernah berkata kepada kami begini, saya itu sejak beberapa tahun lalu, kata syekhnya, sudah tidak bisa lagi sujud, ya. Jadi beliau mengalami sebuah sakit, di mana sakitnya tuh akhirnya mentakdirkan beliau duduk kalau sholat, jadi nggak bisa sujud. Dan beliau mengatakan, saya itu berharap, berdoa kepada Allah, pengen sujud kembali. Pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Saat ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa sujud. Tapi kadang ada rasa malas yang menghantui kita, sehingga kita ogah-ogahan untuk sholat. Ya. Padahal subhanallah, para sahabat ridwanullahi alaihim radhiyallahu anhunna jami'an, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam sholat-sholat malam mereka. Mereka bersegera untuk memperbanyak amal soleh mereka. Dan kita evaluasi diri kita masing-masing. Kita tidak perlu melihat orang lain seberapa banyak ibadah mereka, tapi kita tunjuk diri kita masing-masing. Sudah seberapa banyak bekal yang kau kumpulkan untuk menghadapi gelapnya kubur? Sudah seberapa banyak amal yang kau siapkan untuk menjalani kehidupan akhirat yang begitu panjang? Ya, apakah engkau sudah bersyukur kepada Allah dengan nikmat sehat yang Allah berikan, atau selama ini kita menyia-nyiakan nikmat sehat yang telah Allah berikan? Ya, subhanallah. Baik. Kemudian akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, beliau Masya Allah Tabarakar Rahman adalah seorang yang sangat pencemburu. Ya, jadi Bunda Aisyah ini pencemburu. Sampai-sampai pernah suatu hari para sahabat mendengar Ibunda Aisyah marah, dan Rasulullah SAW mencoba untuk menghibur para sahabat dengan mengatakan, gharrat ummukum, ya, Ibunda Aisyah sedang marah gitu ya. Jadi sedang marah karena dia cemburu. Dan pernah suatu hari Rasulullah SAW bercerita tentang Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Maka Ibunda Aisyah langsung mengatakan, ya Rasulullah, ini karena rasa cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau sebut-sebut istrimu yang sudah meninggal? Dan Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, tidaklah Allah berikan aku anak kecuali dari Ibunda Khadijah. Tidaklah ada wanita yang pertama kali beriman kecuali beliau. Ya, Masya Allah. Dan beliau cemburu, Masya Allah. Dan sifat cemburu ini harus dimiliki oleh semua istri-istri salihah. Kalau seorang istri sudah tidak lagi bisa memiliki rasa cemburu, membiarkan suaminya berjalan dengan wanita yang bukan mahramnya, maka dipertanyakan imannya. Subhanallah. Jadi kita itu boleh cemburu, tapi harus bisa kita tempatkan. Ya, jangan sampai misalnya nih, suami kita misal
berbuat baik kepada mahramnya, kepada ibunya sendiri, kepada budeknya sendiri, kepada adiknya sendiri, terus kita cemburu, itu yang nggak boleh. Karena suami kita boleh berbuat baik kepada keluarga besarnya, termasuk kepada mahram-mahram beliau. Yang harus kita cemburui apabila suami kita berjalan dengan wanita-wanita yang bukan mahram. Itu boleh kita cemburu. Sayangku, kasihku, belahan jiwaku, aku tuh kemarin cemburu loh, gitu ya misalnya. Pas waktu saya lihat kamu ngobrol dengan wanita yang bukan mahram, dan tidaklah aku cemburu karena saya mencintaimu, katakan kepada suami kita. Ya, jadi kita sebagai istri, teman-teman, harus bisa menempatkan diri kapan kita cemburu, kapan tidak cemburu. Ya, subhanallah. Seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu sekilas cerita kisah tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan kita bisa meneladani dari kisah-kisah beliau dengan sungguh luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongan untuk bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak bisa kita mengamalkan amal soleh kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan untuk berdoa, Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min ilmin la yanfa', wa min du'ain la yusma', wa min nafsin la tashba', wa na'udzubika min haula'il arba'. Karena sejatinya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, dan itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.